Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran PAI. Kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 4, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini, hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala kecaman, karena akibat yang ditimbulkan adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba, sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Nah, jadi bisa kita simpulkan kejujuran itu adalah induk dari segala kebaikan. Di bab ini kita akan mempelajari dimulai dari pengertian kejujuran, macam-macam kejujuran, ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang memerintahkan tentang pentingnya berperilaku jujur, macam kejujuran yang diperbolehkan di dalam agama Islam, serta hikmah dari perilaku jujur. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur sama dengan asidku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan katanya adalah dusta atau kizib. Jadi, jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Selanjutnya, pembagian sifat jujur menurut Al-Ghazali ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat artinya tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain karena dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat, itu tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi al-bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jujur dalam perkataan artinya sesuainya berita yang diterima dengan berita yang disampaikan. Jadi ketika kita berbicara kepada seseorang, menyampaikan informasi kepada seseorang, itu apa adanya. Jadi sesuai apa yang kita dengarkan, apa yang diamanahkan oleh orang, kita berkata secara jujur apa adanya tanpa ditambah-tambahi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jujur dalam perbuatan artinya beramal dengan sungguh sehingga
Perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Bisa juga diartikan kesesuaian antara perkataan dengan amal perbuatan yang dilakukan. Maksudnya, ketika kita mengatakan sesuatu itu tidak hanya omong kosong, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ketika kita misalkan memerintahkan orang lain untuk sholat berjamaah, nah kita harus sholat berjamaah terlebih dahulu. Jujur dalam perbuatan ini dijelaskan dalam Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat benci kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur ada di dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 119. Bunyi surat Al-Maidah ayat 8 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu u'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 8 yang pertama, perintah kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan secara cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pekerjaan yang berhubungan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Yang kedua, dalam persaksian harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapapun orangnya. Bunyi Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kandungan surat At-Taubah ayat 119 adalah yang pertama, menyeru kepada orang mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Kedua, senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Yang ketiga, larangan bergabung dengan orang munafik. Yang keempat, kaum munafik selalu menutupi kemunafikan dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Hadis tentang perintah berlaku jujur. Bunyinya, An Abdillah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas sidqa birru wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal abda la yataharra sidqa hatta yaktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba fujurun wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal abda la yataharral kadhiba hatta yaktaba kadaba.
Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki thalasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata ia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji dia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Ada 3 jenis kebohongan yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang pertama, berbohong dalam rangka mendamaikan saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ummu Kulsum radhiyallahu anha, sesungguhnya ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan pendusta orang yang mendamaikan manusia yang berseteru, melainkan apa yang dikatakan adalah kebaikan. Yang kedua, berbohong dalam keadaan perang atau mara bahaya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membonceng Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas kendaraan beliau, maka jika ada seseorang bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang Rasulullah di tengah perjalanan, beliau mengatakan, ini adalah seorang penunjuk jalanku. Maka orang yang bertanya tersebut mengira bahwa jalan yang dimaksud adalah makna hakiki, padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah jalan kebaikan, semata-mata demi kemaslahatan Rasulullah dari ancaman musuh-musuh beliau. Yang ketiga, berbohong dalam rangka menyenangkan istri. Berkata Ummu Kulsum radhiyallahu anha, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah pada apa yang diucapkan oleh manusia alias berdusta kecuali dalam 3 perkara, yakni perang, mendamaikan perseteruan atau perselisihan di antara manusia, dan ucapan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Beberapa contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian simak dalam penjelasan berikut ini. Ketika kita berperilaku jujur, ada banyak manfaat yang kita akan dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidupnya tenang. Jikalau kita sering jujur, maka tidak akan ada rasa khawatir atau merasa bersalah atas sikap yang kita lakukan. Selain itu, kita juga bisa menabung untuk masuk surga. Yang kedua, mudah dalam mendapat pekerjaan. Jika kita menjadi orang yang jujur, maka kita akan dipercaya orang lain dalam melakukan suatu hal. Selain itu, aura yang keluar juga akan terlihat positif. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Kejujuran membuat orang-orang di sekitar kita akan senang dengan kita. Mereka menganggap kalau kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, memperoleh kesuksesan. Dengan memiliki sifat jujur, orang akan memperoleh kesuksesan. Contohnya, ada seorang pengusaha yang sukses. Ia bisa sukses karena ia bisa dipercaya oleh banyak orang. Para klien pun akan berdatangan dan merasa senang karena proyeknya ditangani oleh orang jujur. Yang kelima, memiliki nama baik. Jikalau kita sering berbuat jujur, maka akan banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Jika banyak orang yang mengetahui hal tersebut, mungkin di luaran mereka akan membicarakan tentang kejujuranmu. Dan yang terakhir, teladan.
Jika kita menjadi seseorang yang jujur, dikenal sebagai pribadi yang jujur, maka kita akan menjadi pedoman atau contoh bagi banyak orang. Hikmah perilaku jujur. Untuk diri sendiri, yang pertama, semakin dipercaya orang lain. Yang kedua, menjadikan harga diri semakin tinggi. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang lain, yang pertama, suka berteman dengan orang yang jujur. Yang kedua, menumbuhkan perasaan aman dan nyaman. Yang ketiga, terlindungi hak-haknya dengan baik. Bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang pertama, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara. Yang kedua, terwujud keadilan yang sebenarnya, terpenuhi hak-hak kaum duafa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kejujuran yang teramat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita harus mulai membiasakan kejujuran, baik itu dari hal-hal yang kecil. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan uji kompetensi yang sudah upload di G-School. Selamat belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.